Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya akan melanjutkan seri pengajaran mengenai pengadilan Tuhan. Ya, bagi saudara-saudara yang mungkin baru pertama kali bergabung, khususnya lewat channel YouTube Menara Doa Segala Bangsa, Bapak Ibu Saudara bisa menyaksikan atau melihat kembali rekaman pengajaran firman mengenai pengadilan Tuhan. Dan ini kita akan bahas, kita akan masuk yang ketiga, ya. Saudara, kita tahu bersama bahwa di dalam dunia ini sulit sekali kita mendapatkan yang namanya keadilan. Ada banyak orang di dalam keluarga tidak bisa mendapatkan keadilan, mungkin karena dia anak bungsu. Ada orang, saudara, di tengah perusahaan di mana dia kerja juga, dia tidak bisa mendapatkan keadilan daripada bosnya. Dan ada banyak kita sadar bahwa justru di pengadilan lah terjadi yang namanya ketidakadilan. Ya, karena ada banyak saudara mereka yang menjadi pengacara, jaksa, bahkan hakim, saudara, itu orang-orang yang nggak benar. Karena itu memang ini perlu kita doakan juga, saudara, di Menara Doa Segala Bangsa. Karena saudara, posisi-posisi yang penting ini kalau tidak diduduki oleh orang yang baik, yang takut Tuhan, itu tentu akan diduduki orang-orang jahat. Dan dalam pengadilan yang seharusnya seorang hakim memberikan keadilan, kita menemukan fakta di banyak bangsa, termasuk di bangsa kita, justru hakim itu sama sekali tidak memberikan keadilan. Ya. Nah, ini yang terjadi. Tetapi saudara, kita bersyukur saudara dan saya menjadi umat Tuhan, menjadi milik Tuhan, bahwa walaupun di dunia ini kita tidak mendapatkan yang namanya keadilan, bahkan dari seorang hakim yang ada di pengadilan, entah itu pengadilan negeri, pengadilan tinggi, bahkan sampai Mahkamah Agung, saudara dan saya masih punya pengadilan yang lebih tinggi. Itulah pengadilan Tuhan, pengadilan ilahi, di mana yang menjadi hakim adalah Tuhan sendiri. Yang menjadi hakim adalah Bapa Surgawi sendiri. Saudara, kita akan buka, saudara, firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-18. Ini satu bagian yang sering kali dikhotbahkan, tetapi saya akan melihat dari sisi yang berbeda sebagaimana yang Tuhan nyatakan dalam firman ini. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Silakan siapa yang bisa bantu membacakan. Ya, nanti baca bergantian dengan saya ya. Bergantian dengan saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2. Siapa yang mau bantu? Saya, Pak. Oke, Pak Benyamin ya. Silakan, Pak. Kita akan baca bergantian. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat yang kedua. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin. Ya. Saudara, kita tahu bahwa doa itu punya dimensi yang berbeda, saudara. Dan ini kita harus mengerti, saudara.
Kadang-kadang saudara kita perlu berdoa dalam satu dimensi di mana kita memakai doa itu sebagai sarana saudara dan saya itu bergaul dengan Tuhan. Doa adalah sarana di mana saudara dan saya bercakap-cakap dengan Tuhan. Saudara, sejak usia 6 tahun kalau saya mengalami aniaya, ya bukan karena saya nakal saudara sebagai seorang anak, bukan. Karena saya diperlakukan yang tidak baik saudara, kalau otomatis saudara, karena saya tinggal dalam satu keluarga yang kaya, ya saya otomatis namanya anak-anak kan kepingin, katakanlah berteman. Kalau nggak ada teman ya otomatis saya berteman dengan orang dewasa. Dan di rumah itu orang dewasa siapa? Yaitu asisten-asisten rumah tangga. Pembantu-pembantu dalam keluarga itu. Nah kalau saya ketahuan saudara, itu saya akan dimarahi, bahkan kadang-kadang bisa dipukul saudara. Hanya karena ngomong-ngomong ngobrol dengan asisten-asisten rumah tangga. Saudara, Tuhan itu jadi tempat saya mengadu. Saya cerita segala hal kepada Tuhan apa yang saya rasakan sebagai seorang anak. Saudara, ada masanya doa jadi sarana kita bergaul dengan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Bapa kita, saudara. Makanya kita memanggil Tuhan sebagai Aba, sebagai Bapa. Tetapi ada saatnya juga, saudara, kita memakai doa sebagai sarana untuk kita memohonkan sesuatu kepada Tuhan. Sama seperti seorang anak memohon sesuatu kepada bapaknya. Kalau anak dalam kesulitan, dia butuh pertolongan, dia datang kepada bapaknya meminta pertolongan. Ada saatnya kita memakai doa sebagai satu sarana untuk apa? Kita berperang melawan iblis. Melalui apa? Melalui doa yang kita panjatkan. Ada saatnya juga kita memakai doa sebagai sarana untuk kita apa? Kita bersyafaat. Kita berdoa untuk kepentingan orang lain. Untuk kepentingan gereja Tuhan, hamba Tuhan, bahkan mungkin bangsa-bangsa. Nah saudara, di dalam pembacaan yang kita baca bersama, yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus sebenarnya sedang mengajarkan satu doa dalam dimensi yang beda. Dan yang diperumpamakan oleh Tuhan ini, dan ini kejadian yang sesungguhnya saudara, makanya dikatakan oleh Tuhan Yesus, katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, dan seterusnya. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan doa itu sebagai satu dimensi apa? Satu dimensi seperti kita saudara yang punya kepentingan, yang punya perkara, dan kita mau bawa perkara itu kepada pengadilan. Dalam hal ini saudara mengajukan perkara kita kepada tentunya hakim. Karena hakimlah yang akan memeriksa perkara kita, mengadili kita, dan memutuskan perkara kita itu. Apakah permohonan kita dikabulkan atau ditolak. Jadi saudara, kita melihat ada saat-saatnya saudara dan saya perlu memakai sarana doa. Untuk apa? Untuk kita datang ke dalam sidang ilahi Tuhan. Untuk kita datang ke dalam pengadilan Tuhan. Dan saya waktu yang lalu sudah sampaikan, cuma kita akan lihat lagi saudara dalam Mazmur 82. Ya. Saya sudah sampaikan pada waktu yang lalu bahwa siapa yang bisa datang ke dalam pengadilan Tuhan, itulah kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan ini saudara hanya
hak istimewa diberikan kepada saudara dan saya yang menjadi anak-anak Tuhan. Nah, siapa yang bisa datang ke pengadilan Tuhan? Kita lihat dalam Mazmur 82. Mazmur 82 di dalam ayat yang ketiga dan keempat saya akan baca. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Saudara dan saya sebagai umat Tuhan dan anak Tuhan, kalau dalam posisi saudara menjadi lemah, ya, karena mungkin saudara katakanlah, saudara berperkara dengan orang kaya, saudara dikatakan lemah. Karena saudara dan saya mungkin berperkara bukan hanya dengan orang kaya, tapi saudara berperkara dengan orang yang berkuasa. Atau saudara dikatakan posisinya sebagai apa? Anak yatim. Ya, saudara dan saya posisinya nggak punya siapa-siapa yang menolong. Sebatang kara, saudara dan saya bisa menghadap ke dalam pengadilan Tuhan. Jadi kalau kita sebagai umat Tuhan, kita posisinya lemah, kita posisinya hanya sebagai anak yatim, kita sedang mengalami kesengsaraan, penderitaan. Ya, kalau saudara kesengsaraan apa? Kesengsaraan itu macam-macam, bisa sakit penyakit, bisa malapetaka, bisa musibah, bisa ada orang-orang yang mungkin punya niat jahat kepada kita, bisa itu serangan-serangan setan, itu termasuk orang-orang sengsara. Dan dikatakan orang yang berkekurangan, itu bicara orang yang miskin. Jadi kalau kita sebagai umat Tuhan dalam posisi kita lemah, kita anak yatim, kita sengsara, kita dalam kemiskinan atau dalam kekurangan, di sini katakan saudara dan saya itu bisa datang ke dalam yang namanya pengadilan Tuhan. Karena itu saudara, kita melihat di dalam perumpamaan ini, ya. Di sini saudara kita melihat bagaimana di sini Tuhan Yesus mengisahkan ada seorang janda. Orang janda ini adalah orang apa? Orang lemah, saudara, posisinya. Dia tidak punya lagi suami yang melindungi, membela dia, menolong dia. Dan di sini saudara, pada waktu dia berperkara dengan lawannya, dia datang kepada siapa, saudara? Saya yakin saudara, janda ini tentu sudah berusaha dengan berbagai macam cara untuk masalah ini supaya dia betul-betul boleh mendapatkan pembelaan, boleh mendapatkan pertolongan, kemenangan. Mungkin saja saudara dengan lawannya memang tidak diceritakan kasusnya apa. Mungkin saja dengan lawannya itu dia berusaha selesaikan secara kekeluargaan. Supaya dia boleh betul-betul mendapatkan mungkin apa yang menjadi haknya. Tetapi kan tidak bisa diselesaikan dengan cara yang baik, dengan cara kekeluargaan. Dan biasanya memang masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan secara baik, secara kekeluargaan, itu akan dibawa kepada pengadilan. Dan ini yang terjadi dengan dengan janda ini. Masalahnya tidak bisa diselesaikan dengan baik sehingga dia menyelesaikannya secara hukum. Dia membawa masalahnya kepada pengadilan untuk mendapatkan keadilan daripada seorang hakim yang mengadili perkaranya. Nah, ini saudara, Tuhan sebenarnya sedang mengajarkan kita. Ini yang pertama. Kalau kita tidak mendapatkan penyelesaian yang baik untuk masalah kita, kita tidak mendapatkan keadilan, saudara dan saya bisa datang ke dalam pengadilan Tuhan. Untuk supaya saudara dan saya mendapatkan keadilan daripada Bapa di surga sebagai hakim yang adil. Nah ini saudara.
Tapi bukan berarti saudara sedikit-sedikit saudara ada masalah, saudara datang kepada pengadilan Allah. Tidak seperti itu juga. Tentu yang dimaksudkan ini adalah masalah-masalah yang berat. Saudara merasa saudara sudah berusaha, saudara sudah berdoa biasa seperti saudara lakukan. Saudara tidak mendapatkan jawaban, jalan keluar. Dan masalah itu sangat menekan kita sudah bertahun-tahun mungkin. Kita doa belum dapat jawaban. Nah, masalah-masalah berat seperti inilah yang kita bisa bawa kepada pengadilan Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh janda ini. Ya. Dia bawa masalah dia kepada pengadilan. Kepada hakim yang mengadili. Saudara, kemudian yang menarik, saudara. Ternyata dikatakan oleh firman di sini, ayat 4, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Jadi kita lihat apa? Hakim itu dengar nggak? Bela nggak perkara orang lemah ini, dalam hal ini janda ini? Tidak, saudara. Karena sebagai hakim yang jahat, pasti dia apa? Dia makan suap, saudara. Lawan daripada janda ini, kalau bisa kasih uang dia banyak ya, otomatis saudara, hakim itu akan memenangkan lawan daripada janda ini. Karena janda ini kan tidak bisa memberi uang kepadanya. Tetapi di sini menarik sudah dikatakan. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya. Yang berkata ini siapa? Hakim. Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya apa? Supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya apa? Menyerang aku. Nah, perhatikan kalimat Tuhan Yesus selanjutnya. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim ini. Disuruh camkan berarti disuruh tanam, saudara. Disuruh ingat betul. Ini perkataan Tuhan Yesus. Camkan perkataan hakim yang lalim ini. Nah, apa yang Tuhan Yesus mau camkan dari perkataan hakim ini? Maksud Tuhan hakim ini, walaupun dia hakim yang jahat, tetapi karena ketekunan, keuletan, kegigihan dari janda ini yang terus datang dia minta tolong ke hakim itu, terus datang minta tolong. Hakim ini daripada dia stres, pusing, karena janda ini terus datang ke rumahnya minta tolong, datang ke rumahnya terus minta tolong, datang ke rumahnya minta tolong. Hakim ini daripada gua pusing, udah deh, saya kasih menang aja kepada janda ini supaya dia tidak bikin susah aku lagi. Karena lama-lama dia datang terus minta tolong, tidak mau nolong, dia nanti nyerang saya. Udahlah, saya tolong aja. Kasih kemenangan buat perkara janda ini. Saudara, saya bertemu dengan orang-orang yang seperti janda ini. Dan mereka menang memang. Ya. Ada satu ibu, saudara, dia berperkara dengan satu developer karena dia membeli rumah, bagaimana gitu, kurang jelas ceritanya. Dan benar-benar dia dirugikan oleh developer ini. Dia nggak terima gitu loh. Apa yang dia buat? Dia cari tahu ya alamat daripada manajer properti ini yang punya otoritas lah untuk memutuskan masalah dia. Apa yang dia buat? Dia datang ke rumahnya. Masih subuh-subuh dia sudah datang ke rumah, ketok-ketok pagar, nggak dibukain pintu, dia duduk di situ, dia nyanggong di situ terus. Sehingga sampai si direktur ini, daripada developer ini, mau keluar rumah nggak bisa. Karena dia sudah tunggu, dari subuh dia sudah datang. Cegat gitu loh. Ya nggak mungkin kan direktur developer ini mau di rumah terus. Dia buat memang direktur atau manajer developer ini itu kayak orang di penjara. Nggak mau nemui, besok dia datang lagi. Nggak mau, besok dia datang lagi.
Dan dia katakan, kalau kamu tidak datang menyelesaikan masalah saya tidur depan rumahmu kalau perlu. Akhirnya apa? Direktur bilang begini, udahlah. Daripada saya berhadapan dengan orang gila begini, ya, saya bisa jadi gila juga. Dia terus datang ke rumah saya, bahkan mau tidur depan rumah saya. Wah, udah dah. Lebih baik saya selesaikan. Ini maksudnya. Nah, ini yang maksudnya di dalam perkataan Yesus. Ayat 1, Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu apa? Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nggak bosan-bosan. Maksudnya berdoa dengan tidak bosan-bosan apa? Kita jangan berhenti berdoa sampai Tuhan jawab doa kita. Dan dalam urusan ini maksudnya apa, saudara? Ini yang Tuhan suruh camkan. Kalau kita punya masalah, kita bawa ke dalam pengadilan Tuhan. Datanglah terus ke pengadilan Tuhan. Ajukan terus perkara kita ke pengadilan Tuhan. Sampai Tuhan jawab doa kita. Itu maksudnya. Makanya dikatakan oleh Tuhan Yesus, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dikatakan siang malam loh, saudara. Jadi gak berhenti-berhenti. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan tidak akan tunda. Tuhan juga ternyata akan berlaku sama seperti hakim yang jahat itu. Kalau saudara dan saya terus-menerus datang ke pengadilan Tuhan, mengajukan perkara saudara dan saya untuk meminta pembelaan, meminta pertolongan, itu Tuhan pasti jawab, saudara. Bahkan dikatakan Tuhan tidak mungkin tunda-tunda. Kalau hakim jahat tunda-tunda, tapi karena Tuhan melihat kesungguhan saudara dan saya, ketekunan saudara dan saya untuk terus datang ke dalam pengadilan Tuhan, meminta pembelaan dari hakim yang agung, yaitu Allah Bapa sendiri, maka dikatakan oleh firman, ya, aku berkata kepadamu, Tuhan akan segera membenarkan mereka. Jadi Tuhan akan apa? Membenarkan. Tuhan akan memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Saudara, saya tentu tidak mengimani ya. Tapi dalam pengalaman kehidupan saya, Tuhan selalu mengajar saya, mendidik saya untuk meminta sesuatu itu dengan tidak jemu-jemu, dengan benar-benar bertekun. Karena itu saudara, seperti karunia menafsirkan bahasa roh, saya dapatkan dari Tuhan. Itu setelah saya berdoa dan tidak jemu-jemu, dan terus mendeklarasikan di hadapan Tuhan bahwa Tuhan sudah kasih, Tuhan sudah berikan saya karunia menafsirkan bahasa roh. Itu berapa lama, saudara? Cuma 20 tahun. Bayangkan, saya minta dari usia 16 tahun karunia menafsirkan bahasa roh itu. Saya terimanya usia 36 tahun pada tahun 2005. Saudara, mungkin kalau saudara nggak tekun, saudara lihat dengar angka 20 tahun aja udah nggak kebayang di pikiran saudara. Tapi itulah saudara bagaimana Tuhan sendiri mengajar saya, mendidik saya untuk berdoa dengan tidak tekun-tekun. Ini hanya soal karunia bahasa roh. Jadi kalau saya menghadapi masalah yang berat, apalagi seperti masalah yang saya hadapi, dengan apartemen saya yang tiba-tiba hilang begitu aja, saya akan jauh lebih tekun lagi, saudara. Dan saya tidak pernah takut karena saya punya pengadilan ilahi. Itulah pengadilan Tuhan. Dan ini maksud Tuhan, saudara. Kalau saudara dan saya betul-betul mengalami masalah yang berat, bawa itu ke pengadilan Tuhan. Bawa terus sama seperti janda ini. Cari hakimnya.
Kita cari siapa? Kalau kita cari siapa dalam pengadilan? Cari Bapa di surga sebagai hakim yang agung. Dia pasti akan membenarkan kita. Karena apa? Makanya saya bilang, aduh ngeri ya. Orang-orang yang di dunia ini punya otoritas untuk mengadili perkara, yaitu hakim, jaksa, yang berurusan dengan hukum, pengacara lah, panitra lah. Itu saya yakin akan banyak yang ke neraka, saudara. Karena ada banyak ketidakadilan di sana. Dan itu Tuhan sangat murka loh. Dan itulah yang disebutkan dalam Mazmur 82. Tuhan sebagai hakim agung, itu satu saat akan menghakimi semua hakim ini. Makanya kalau ada hakim-hakim yang dengar khotbah ini, bertobat sebelum terlambat. Kalau ada jaksa-jaksa yang mendengar khotbah ini, bertobat. Jaksa, pengacara, panitra, hakim. Kalau selama ini engkau berlaku tidak adil, bertobat. Kalau tidak mati, engkau pasti 1000% ke neraka. Karena engkau akan menghadapi hakim di atas segala hakim. Itu Tuhan semesta alam sendiri. Siapa lagi yang punya otoritas? Orang-orang yang punya kedudukan. Siapa mereka? Orang kaya, konglomerat. Orang-orang yang punya kedudukan entah sebagai RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, menteri. Bahkan sampai presiden, orang-orang yang punya otoritas ini. Ini semua nanti akan berhadapan, saudara, dengan pengadilan Tuhan. Bahkan dalam lingkup yang lebih kecil, siapa itu? Orang tua, saudara yang lebih tua, famili yang kaya, sebagainya. Pokoknya orang-orang yang punya otoritas. Entah karena kekayaan yang mereka miliki, kedudukan yang mereka miliki, kekuasaan yang mereka miliki. Kalau mereka menjalankan semua itu dengan cara-cara yang tidak adil, sehingga ada yang dikorbankan, hati-hati. Kita tidak akan pernah luput daripada yang namanya pengadilan Tuhan. Ya. Nah, inilah saudara yang Tuhan maksudkan. Ya. Kalau kita punya masalah yang berat, bawa ke pengadilan Tuhan. Bawa terus, cari hakim agung. Itulah Tuhan sendiri. Dia pasti akan membela kita. Sebagaimana saudara di dalam, kita lihat saudara di dalam, ya, saudara berikan tanah bagian ini. Dalam Roma pasal yang ke-8, ayat 31, di situ dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini istilah-istilah lawan, pihak ini istilah pengadilan. Nah, maksudnya Allah Bapa itu sebagai hakim, kalau dia berpihak kita, siapa yang bisa kalahin kita? Tidak ada. Ya, kemudian ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, malah menjadi pembela bagi kita. Jadi saudara dan saya tidak perlu bayar pengacara di dunia ini. Orang kalau berperkara, itu bayar pengacara mahal banget, saudara. Bahkan sudah keluar bayar mahal, masih makan suap lagi. Karena lawan ngasih duit lebih banyak, kita dikalahkan. Padahal dia sudah makan duit kita. Itu kenyataan. Kalau saudara bilang, kok Pak Hebron tahu? Ya saya tahu karena saya banyak mendampingi orang-orang juga yang berperkara dengan pengadilan. Banyak saudara hakim dan pengacara yang seperti itu. Karena itu hakim dan pengacara, aduh bertobat. Ngeri benar. Ya, kita hidup di dunia ini cuma 70-80 tahun. Kalau Tuhan berkati bisa panjang umur sampai 120 tahun. Tapi sesudah mati, ada kehidupan yang sesungguhnya. Bukan cuma 120 tahun, 1000 tahun, tapi jutaan tahun kekal selamanya. Dan itu kita yang tentukan sekarang mau di sorga atau di neraka. Dan jangan dikira seolah gua nggak mau tahu dah. Kalau sudah di sana sudah terlambat. Dan kita akan merasakan loh. Melihat, merasakan, mendengar, mengalami siksaan yang teramat mengerikan di dalam neraka. Kita mau mati tidak bisa mati. Dan itu kekal jutaan tahun selamanya.
Karena itu saudara, bagi saudara-saudara yang punya otoritas. Karena itu di dalam Mazmur 82 Tuhan mengatakan orang-orang yang Tuhan kasih otoritas itu adalah orang-orang yang dianggap Tuhan sebagai wakilnya. Itu kalau menjalankan ketidakadilan, ya termasuk hakim, pengacara, panitera, jaksa semua. Termasuk itu orang tua lah, saudara kita yang lebih tua atau orang-orang kaya. Itu saudara kita akan berhadapan dengan pengadilan yang mati. Ya. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan, camkan apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Jadi Tuhan mau kita bertekun, cari terus hakim agung. Sampai dia apa? Membenarkan mereka. Dan Tuhan katakan jelas, tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Adakah ia akan mengulur waktu sebelum menolongnya? Jadi yang ketiga Tuhan mau katakan apa saudara? Kalau kita tekun saudara, datang cari Tuhan, minta pembelaan Tuhan. Bapa sendiri sebagai hakim dan Tuhan Yesus sebagai pengacara kita saudara. Jadi luar biasa. Dalam pengadilan Allah, itu yang jadi pengacara saudara dan saya itu Tuhan Yesus sendiri. Dia duduk sebelah kanan Allah akan membela kita. Dahsyat sekali saudara. Kalau Allah Bapa sendiri sebagai hakim agung, dia berpihak ke kita, Tuhan Yesus bela kita. Perkara apapun saudara yang kita ajukan ke pengadilan Tuhan, pasti kita menang. Ya, selama kita benar, pasti kita menang. Makanya Tuhan Yesus katakan, ini hakim yang jahat ini aja, karena dia didatangi terus janda, dia tidak tahan dah. Udahlah, kasih aja lah kemenangan. Ini Tuhan ngajar kita ini tekun aja. Ya. Jadi saudara kita melihat sini yang ketiga. Kalau kita menghadap pengadilan Tuhan untuk masalah kita, apalagi masalah kita itu kita benar, kita tidak salah. Kita adalah orang lemah, kita adalah orang yang sengsara atau kekurangan. Itu kita pasti menang. Bahkan dikatakan Tuhan tidak akan melulur waktu untuk menolong kita. Jadi Tuhan akan jawab doa kita dengan cepat. Dan pada waktu Bapa di surga menjawab sebagai hakim agung, dia ketok palu, saudara menang. Apa yang menjadi permohonan saudara kepada hakim agung, kepada Tuhan sendiri, Tuhan kabulkan. Siapa yang eksekusi? Kuasa Tuhan sendiri dengan para malaikat Tuhan yang dieksekusi itu. Apa yang sudah diputuskan di dalam pengadilan Tuhan, itu akan jalan saudara di alam nyata ini. Kemudian saudara, hal yang selanjutnya saudara dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Jadi itu. Saudara dan saya dikasih kemenangan saudara. Akan tapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi saudara, ini mengungkapkan kesedihan hati Tuhan. Terlalu banyak orang yang imannya lemah. Imannya gampang gugur. Pada waktu menghadapi masalah, berdoa seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sepertinya Tuhan tidak jawab, udah nggak percaya lagi lah. Inilah ungkapan kesedihan Tuhan. Adakah aku mendapati iman di bumi? Jadi Tuhan mau apa? Saudara percaya ke Tuhan. Percaya kepada janji Tuhan. Kalau saudara dan saya mengalami masalah-masalah, saudara dan saya berdoa secara doa-doa yang biasa kita panjatkan, doa permohonan biasa. Tuhan Yesus mengatakan, saudara dan saya masih punya pengadilan yang lebih tinggi dan tertinggi. Itulah pengadilan Tuhan. Di sanalah saudara dan saya bisa mengadukan masalah kita. Sampai kita mendapatkan kemenangan secara nyata dalam hidup kita. Karena itu saudara, saya bersyukur ya. Saudara dan saya termasuk orang-orang yang setia, yang komitmen dan yang bertekun. Kenapa saudara? Sejak wabah virus COVID-19, saudara dan saya ini sudah terbentuk karakternya, saudara. Habitnya sebagai orang-orang yang tekun, yang setia. Karena setiap hari saudara dan saya cari Tuhan 3 kali. Malah dulu saudara 4 kali kita adakan. Sebelum kita memakai Zoom. Ini tidak gampang saudara.
Karena itu saudara, saya percaya saudara dan saya adalah pejuang doa yang hebat. Pejuang doa yang perkasa. Dan hari-hari ini saudara, saya sudah berjuang, bertekun saudara, untuk doakan keselamatan Indonesia dari usia 16 tahun. Udah 35-36 tahun sampai hari ini. Kalau sudah tanya sampai kapan Pak mau bertekun? Sampai kita melihat lawatan Tuhan yang besar. The big fire revival, api besar kebawah rohani, terjadi atas bangsa kita. Kalau sudah tanya, pasti jadi saudara. Ya, karena itu mari saudara. Saudara dan saya adalah orang yang menang, bukan orang yang kalah. Jadi makanya saudara, menarik benar di dalam Roma 8 ya. Coba kita lihat ini, Tuhan ingatkan, ini sangat menarik sekali saudara, ya. Makanya saudara, dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat 39 ini adalah dasar firman tentang pengadilan Tuhan dalam perjanjian baru. Ini adalah dasar teologis firman mengenai pengadilan atau sidang ilahi Tuhan dalam perjanjian baru. Makanya saudara, Tuhan katakan dalam ayat yang ke-37 Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kenapa saudara dan saya ternyata lebih daripada pemenang? Ya ini saudara. Karena masalah berat apapun yang saudara hadapi, kalau saudara bawa dalam pengadilannya Tuhan, di mana Bapa sebagai hakim agung, Dia berpihak kepada saudara dan saya, daripada tuntutan jaksa yaitu setan dengan segala pengikutnya atas kita. Kalau Tuhan Yesus apalagi jadi pembela buat kita, saudara dan saya pasti menang. Makanya dikatakan kita lebih daripada pemenang. Dengan kata lain, masalah apapun beratnya yang saudara dan saya hadapi, saudara dan saya masih punya jawaban. Dan itu akan menyelesaikan semua masalah kita. Itulah pengadilan Tuhan. Dan itu hari-hari ke depan kita akan mengadakan yang namanya pengadilan Tuhan melalui Zoom ini. Biar semua juga yang menyaksikan bisa mendapat berkat dan tahu bagaimana caranya membawa masalahnya ke dalam pengadilan Tuhan. Karena itu mari bagi saudara yang mungkin lewat channel YouTube Menara Doa Segala Bangsa, tetap ikut dengan setia. Dan kami rencanakan mengadakan ibadah doa untuk menghadap pengadilan Tuhan, untuk membawa semua masalah kita. Itu kita akan adakan siang, ya, jam 12 siang. Jadi bagi saudara mungkin yang tidak bergabung dengan kita di Zoom, saudara bisa tetap ikut kegiatan kita, ya. Kita akan adakan itu siang supaya saudara tahu pada waktu saudara menghadapi masalah berat, bagaimana saudara membawa masalah itu ke dalam pengadilan Tuhan untuk mendapatkan kemenangan dan mendapatkan penyelesaian tuntas untuk masalah kita.